Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyadian Rosvita dengan NIM 25303035. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek UAS saya, yaitu tugas dalam mata kuliah basis data. Untuk soalnya itu seperti ini. Untuk ujian akhir semester genap di semester 2 ini, kami diimbau untuk mengerjakan soal seperti ini, yaitu membuat proyek basis data yang mengarah pada pembuatan perangkat lunak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identifikasi kebutuhan data dan melakukan proses normalisasi melalui tahapan UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Kemudian soal yang kedua yaitu merancang basis data menggunakan entity relationship atau diagram EARTH yang terdiri dari kardinalitas one-to-one, one-to-many, many-to-many. Kemudian dari EARTH tersebut ditransformasikan ke bentuk data relasional. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan SQL atau database yang meliputi pembuatan struktur basis data. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan data manipulatif atau DML untuk memanipulasi data seperti menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. Pertama-tama kita masuk ke Excel untuk membuat data UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Di sini pertama kita ke UNF. Ini kita bisa lihat sendiri ya, datanya di sini masih berantakan. Ini makanya berantakan karena masih ada merger cell pada baris nama pelanggan yaitu Nasya dan Vita yang membuat datanya menjadi tidak konsisten. Untuk mengatasi hal ini, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu 1NF. Di tahap 1NF ini, seluruh data yang tadinya menyatu sudah kita pecah dan menjadi masing-masing, sehingga setiap baris dan kolom hanya menyimpan satu nilai atau tunggal. Sekarang tidak ada lagi sel yang tergabung dan semua baris data terisi secara penuh. Selanjutnya di tahap 1NF ini kita lakukan dekomposisi tabel ke tahap 2NF. Nah, di 2NF ini selanjutnya di tahap 1NF ini kita lakukan dekomposisi tabel ke tahap 2NF untuk menghilangkan redundansi dan menentukan primary key. Kita ke 2NF ya. Nah, di sini kita bisa lihat 2NF-nya. Saya sudah buat. Seperti yang terlihat pada tabel, data dipecah menjadi 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel obat, dan tabel transaksi.
Namun, agar struktur baris data kita lebih standar atau konsisten atau mudah dipahami, ada penyesuaian nama kolom yang saya lakukan pada bagian ini. Yang pertama, pada bagian ID. Pada bagian ID pelanggan, yang awalnya saya ubah menjadi ID pelanggan, begitu pula pada tabel transaksi yang awal mulanya pelanggan ID menjadi ID pelanggan. Semuanya saya samakan. Itu tujuannya dari kesamaan ini adalah untuk menjaga konsistensi penamaan relasi antar tabel. Dengan begitu, hubungan antara primary key di tabel pelanggan dan tabel foreign key di tabel transaksi terlihat lebih sinkron. Dari perubahan penamaan kolom tadi bisa langsung kita lihat di sini. Sekarang di tabel transaksi, kolomnya sudah rapi menggunakan nama pelanggan, nama ID pelanggan, dan obat ID sebagai penghubung relasi yang jelas. Terakhir, untuk memastikan tidak ada lagi ketergantungan di tahap 3NF, di tahap 3NF ini kolom kategori obat dipisahkan menjadi tabel tersendiri, yaitu tabel kategori yang berelasi dengan tabel obat menggunakan kolom ID kategori. Dengan begitu, seluruh tabel kini sudah memenuhi standar normalisasi basis data yang baik, efisien. Selanjutnya, pada tahap ini saya akan menjelaskan perancangan basis data menggunakan Earth yang telah saya buat. Pada sistem ini terdapat 4 entitas utama, yaitu ada akun, pelanggan, obat, dan kategori. Entitas akun. Entitas akun digunakan untuk menyimpan data login pengguna. Atribut yang dimiliki yaitu ID akun sebagai primary key, dan ada username lalu ada password. Di entitas pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi pembelian. Di entitas pelanggan ada nama, alamat, dan ada ID pelanggan sebagai primary key. Yang ketiga ada entitas kategori. Yang ketiga ada entitas obat. Entitas obat digunakan untuk menyimpan produk obat yang tersedia. Atribut yang terdapat pada tabel ini yaitu ID obat sebagai primary key, nama obat, dan harga. Terakhir ada entitas kategori. Entitas kategori digunakan untuk mengelompokkan jenis obat. Atributnya adalah ID kategori sebagai primary key, ada nama kategori. Relasi antar entitas. Pada Earth terdapat beberapa relasi, yaitu relasi one-to-one antara akun dan pelanggan dengan relasi memiliki. Artinya, satu akun hanya dimiliki oleh satu pelanggan dan satu pelanggan hanya memiliki satu akun. Ada relasi one-to-many antara kategori dan obat dengan relasi mengelompokkan.
Di sini ada yang kedua yaitu one to many, antara kategori dan obat dengan relasi mengelompokkan. Artinya, satu kategori dapat memiliki banyak obat, tetapi satu obat hanya berada dalam satu kategori. Yang ketiga ada many to many, antara pelanggan dan obat dengan relasi membeli. Artinya, satu pelanggan dapat membeli banyak obat dan satu obat dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Pada relasi pembelian terdapat atribut tambahan, yaitu tanggal transaksi dan kuantitas, yaitu digunakan untuk mencatat detail transaksi pembelian. Transformasi di sini ada transformasi ke data relasional. Setelah membuat IRD, tahap berikutnya adalah mentransformasikan IRD ke dalam bentuk tabel relasional. Tabel yang dihasilkan yaitu ada tabel akun, berisi ID akun sebagai primary key, ada ID pelanggan sebagai foreign key, ada username dan password. Di tabel pelanggan ada di tabel pelanggan ada berisi ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan dan alamat. Di tabel obat ada ID obat sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama obat dan harga. Selanjutnya ada tabel kategori, berisi ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Foreign key digunakan untuk menghubungkan antara tabel sehingga data saling terintegrasi dan mempermudah pengolahan database. Demikian penjelasan perancangan database yang dari saya. Di sini pertama kita masuk ke CMD dulu. Nah, di sini saya sudah buat. Pertama-tama kita itu ketik dulu MySQL root. Nanti kita enter. Di situ kita di sini akan mengetik create database. Ini di sini saya pakai nama database-nya itu Apotik Database. Nanti kita enter. Di sini kita akan membuat tabel. Caranya pertamanya kita ketik create tabel. Di sini saya ada beberapa tabel. Yang pertama tabel kategori. Di tabel kategori ini ada dua entitas, yaitu ID kategori, yang kedua nama pelanggan. ID kategori ini saya makanya int auto increment, dan nama pelanggannya itu memakai varchar. Yang kedua ada tabel pelanggan. Seperti tadi, yang pertama ada ID pelanggan, pakainya int auto increment primary key. Yang kedua ada nama pelanggan varchar. Yang ketiga ada tabel obat. Yang pertama ada ID obat, itu menggunakan int auto increment primary key. Yang kedua ada nama obat menggunakan varchar. Nah, setelah itu kita
Di sini kita ketikkan insert into. Kita di sini yang pertama itu ada tabel kategori. Di sini yang pertama ada kategori analgesik, yang kedua ada antiinflamasi, yang ketiga ada antibiotik, yang keempat ada obat mah, yang kelima ada antihistamin, yang kedua ada tabel pelanggan. Di sini nama pelanggannya yang pertama ada Nasya, yang kedua Aliska, yang ketiga Vita, dan yang keempat Laskar. Nah, di sini yang terakhir ada tabel obat. Yang pertama ada obat paracetamol dengan harga 15.000. Yang kedua ada obat ibuprofen dengan harga 25.000. Yang ketiga ada obat amoxicillin dengan harga 10.000. Yang keempat ada obat anatasida dengan harga 8.000. Yang kelima ada obat cetirizine dengan harga 5.000. Nah, di sini kita enter dan kita ketik select spasi bintang from tabel kategori. Nanti di sini akan muncul tabel kategorinya. Setelah itu yang kedua kita ketik lagi select spasi bintang from tabel pelanggan. Di sini akan muncul tabel pelanggannya, ada Nasya, Aliska, Vita, dan Laskar. Yang ketiga kita ketik lagi select spasi bintang from tabel obat. Di sini ada obatnya dan ada harganya, ada paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir kita akan mengubah. Ini saya ambil contoh di tabel obat. Ini di sini paracetamol harganya 15.000 awalnya. Saya akan mengganti menjadi 16.000 dan di sini sudah terganti 16.000.